Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, happy weekend. Hari ini kita berada di tanggal 14 Desember 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Beberapa ada yang nanya, eh, videonya cuma bahas-bahas news doang atau baca berita doang. Sebenarnya sih kalau teman-teman ngikutin, kita bikin video tiap hari. Ya, artinya apa? Jadi kayak cerita berseri atau kayak sinetron berseri gitu. Jadi setiap harinya akan ada update berita ya kan. Kita lihat gambaran besarnya baru kita tahu mungkin setelah seminggu atau sebulan. Kita baru bisa merangkum tuh pecahan kepingan dari berita-berita yang ada pada pasar. Oh, kondisi pasar seperti ini. Jadi bukan cuma sekedar baca berita, dan juga teman-teman nggak akan dapat setiap hari tentang analisa yang apa ya, dalam satu kesatuan. Karena kita baru kumpulin nih puzzle-puzzlenya teman-teman tiap hari. Kita kumpulin satu persatu, mungkin ada satu clue, ada apa, kita simpan dulu berita-berita tersebut, kita gabungin nanti mungkin kesimpulannya baru akan muncul ya setelah 5 hari atau 7 hari atau mungkin bisa 1 bulan teman-teman. Baru kita bisa melihat gambaran utuh dari kondisi market gitu. Jadi sebenarnya tujuan video ini dibuat yaitu untuk menambah informasi aja buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang merasa, oh channelnya cuma baca-baca berita dan kalian merasa tidak perlu untuk menonton. Ya nggak apa-apa, itu bukan apa namanya, mungkin kalian bukan target pasarnya, mungkin kalian bukan orang yang sibuk ya, karena beberapa viewers dari channel ini juga banyak yang masih kerja ya kan, harus bekerja, kemudian ada yang pedagang, mungkin mereka nggak sempat untuk cari-cari informasi berita. Mereka ya sibuk kerja, teman-teman, dapat uang, masukin ke kripto. Jadi tiap orang backgroundnya berbeda. Kalau teman-teman adalah orang yang punya banyak waktu, bisa baca atau bisa riset sendiri tentang berita, ya it's okay. Gak ada masalah, teman-teman. Jadi ya segmentasinya beda gitu. Bagi teman-teman yang mungkin hari ini masih bekerja ya kan, tiap pagi mungkin harus prepare, persiapan. Sambil sarapan, sambil nonton video, atau sambil ngopi, nonton video, itu kan sangat-sangat oke ya teman-teman, daripada teman-teman harus meluangkan waktu 1-2 jam buat baca berita. Tentu saja harus cari-cari berita, pilah-pilah mana yang hoax, mana yang enggak. Tentu saja akan wasting time kalian ya, apalagi kalau yang bekerja. Tapi kalau yang punya banyak waktu luang, ya is okay gitu. Jadi semua balik lagi ke segmentasi daripada kalian orangnya punya banyak waktu atau tidak gitu. Jadi kalau yang mungkin tidak punya banyak waktu, pasti akan sangat terbantu dengan adanya update berita. Itu jadi balik lagi. Kalau teman-teman mau cari berita-berita, aku kasih tahu, bisa cari ke Cointelegraph. Di sini berita kriptonya lumayan banyak, lengkap ya. Atau mungkin ke Coindesk. Kalian bisa cari di Coindesk. Ini juga kurang lebih sama aja kayak Cointelegraph. Atau teman-teman bisa cari di Twitter, follow beberapa pengembang ataupun developer ya dari kripto, ataupun juga beberapa project kripto. Kalian follow aja. Nanti tiba-tiba di timeline kalian akan muncul tuh berita-berita tentang kripto. Jadi so simple. Buat kalian yang mungkin pengen dapat rangkuman kripto secara menyeluruh, bisa cari di Llama Feed. Di sini cukup lengkap ya, lengkap banget bahkan. News-news dari Coindesk, Daily Lama News ya, itu banyak juga teman-teman. Jadi beritanya sudah komplit. Di bagian paling kiri ada news, tweet ada di kolom kedua, kemudian data tentang perspekulasian ya di poly market juga ada di kolom ketiga, dan data pergerakan dari transfer di centralized exchange yang volumenya besar juga ada di kolom keempat. Jadi dengan DeFi Llama Feed ini ya, teman-teman bisa dapetin banyak informasi yang lumayan lengkap. Cuman dia nggak up to date banget. Jadi beritanya kayak lagging gitu, teman-teman. Jadi mungkin lengkap, cuma nggak cepat banget. Tapi ya oke, itu segmentasinya berbeda. Atau teman-teman yang punya AI bisa cari di ChatGPT, atau mungkin yang punya Gemini. Kalau kalian pengguna Android, ya mungkin teman-teman bisa gunakan Gemini. Could you tell me the news for crypto today? Here are some of the latest crypto news. Itu teman-teman, kalian bisa dapat berita-berita tentang kripto melalui AI. Ya, ada banyak sekali sebenarnya cara buat teman-teman. Jadi please ya, bisa cari di beberapa media atau platform tersebut untuk narasi-narasi pada berita. Itu simpel kan? Nah, sekarang tergantung nih teman-teman punya banyak waktu nggak buat research. Kalau nggak punya banyak waktu, ya lewat video akan sangat-sangat membantu.
gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya dari dari market. Kita lihat kemarin kita dapat beberapa sentimen data seperti data Fed balance sheet Amerika Serikat. Overall Fed balance sheet-nya udah mulai ngerem dari penurunan. Itu berarti ini poinnya lumayan ya, kita bisa melihat adanya potensial suntikan dana dari bank sentral ya. Jadi ya kemungkinan kalau dana mengalir masuk lagi ke pasar, kemungkinan daya beli akan meningkat ya kan, inflasi juga ada potensial untuk naik. Itu kemarin juga kita dapat beberapa data penting dari Amerika Serikat, dari Inggris juga, dari Uni Eropa ya. Kalau dari Amerika Serikat kemarin ada Export and Import Price Index, di mana hasil perekonomian masih cenderung lesu nih. Kemudian dari data Euro ada Industrial Production berada di poin 0%. Jadi perekonomian di negara-negara maju sementara ini lagi stuck ya, lagi stuck, nggak terlalu banyak pergerakan dalam beberapa bulan terakhir gitu. Dan hari ini hari Sabtu nggak terlalu banyak sentimen news, jadi ya mungkin market beberapa trader akan memilih untuk profit taking ataupun juga buat liburan dulu di weekend ini. So ya itu teman-teman, mungkin volume perdagangan akan mengecil untuk perdagangan hari ini. Kemudian jika kita perhatikan sejak 3 hari terakhir, total liquidation chart menunjukkan tren penurunan. Setelah 5 hari terakhir kita dibantai sama long squeeze ya, long squeeze and short squeeze. Sekarang para trader future udah mulai kayak kapok gitu, mungkin dananya banyak yang kurang. Buat mereka trading saat ini mungkin sangat beresiko dan mereka masih trauma, sehingga volume trading kemarin nggak terlalu signifikan. Market cooling down kalau kita melihat dari data Fear and Greed Index kemarin masih berada dalam posisi extreme greed di poin 76, tapi ini udah turun dari sebelumnya di 83. Jadi ada perkembangan untuk market sebenarnya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, aku mau informasikan dulu ya, token Monkey akan listing atau sudah listing di Gate.io dan teman-teman bisa staking dengan APR sampai 291,99%. Lumayan besar sampai 5 hari ke depan. Ya, di sini teman-teman bisa stake dengan APR yang besar. Cuman token Monkey aku perhatikan hari ini sih udah turun lumayan dalam ya. Di Gate.io teman-teman bisa melakukan staking, akan lebih mudah kalau teman-teman punya GT token. Dengan GT token atau Gate token, teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali token-token dari token-token baru di startup mining. Bisa teman-teman klaim kalau teman-teman staking GT token. Jadi manfaatnya lebih kepada buat governance atau token tata kelola dari exchange Gate.io. Gitu. Jadi kalau yang punya GT token, teman-teman hold, bisa teman-teman sekalian staking aja di program dari startup mining. Ya lumayan bisa dapat tambahan reward seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk masuk ke startup mining, bisa langsung cek informasinya di link di deskripsi video. Kita lihat dari produk ETF ya. Pertama dari Ethereum Spot ETF. Belakangan ini mencuri perhatian nih, di mana volume perdagangan ETF Spot Ethereum justru mengalami kenaikan. Which is ini sebenarnya poin yang bagus, teman-teman. Aku sendiri sih melihat ini akan ada potensi ke depannya. Ya, untuk Ethereum masuk kepada tren peningkatan karena akumulasi saat ini sedang terjadi di balik layar. Jadi ini bisa menjadi sebuah good point sih untuk ke depannya. Sementara dari BTC Spot ETF kemarin juga masih dalam inflow yang konsisten. Ini juga bisa menjadi salah satu sentimen bagus, di mana market sepertinya belum masuk ke bear market seperti banyak yang ditakutkan banyak orang. Sementara ini saya pribadi masih cukup pede, 2025 kita akan create new all time high untuk banyak altcoin dan juga untuk Bitcoin itu sendiri. Saya masih percaya market bakalan rally karena beberapa sentimen yang cenderung pro sama kripto seperti dari bidang regulasi ya, khususnya Amerika Serikat dan juga Uni Eropa yang saat ini bakal mengesahkan peraturan undang-undang mereka di tahun 2025 nanti tentang kripto. Gitu. Jadi saya melihat pemilu kemarin positif untuk Bitcoin dan ya sepertinya ini bisa menjadi sebuah narasi untuk alt season. Gitu. Cuman untuk saat ini kan kita masih di akhir bulan ya. Jadi kita santai aja, enjoy aja, manfaatkan fase untuk akumulasi. Sementara sentimennya masih sangat-sangat baik. Kemudian dari Eric Balkunas ya, itu kemarin dia menyampaikan Twitter, teman-teman, kami baru-baru ini berada dalam puncak gunung es
dengan Bitcoin dan juga khususnya Ethereum yang hanya sebagian kecil dari klien kami yang memiliki IBIT dan ETH ya. ETH ini produk dari Ethereum Spot ETF. Jadi itulah yang menjadi fokus kami gitu. Jadi dia melihat nih pesimistis lah terhadap produk dari ETF altcoin yang baru. Karena katanya investor atau klien mereka itu masih belum terlalu tahu tentang IBIT dan juga Ethereum Spot ETF. Jadi produk Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF itu belum terlalu diketahui oleh banyak orang. Seperti itu yang dikatakan oleh Eric Bakulnas. Ini berarti masih menyisakan ruang potensi untuk adopsi yang lebih besar. Gitu. Jadi boro-boro ngomongin produk dari ETF altcoin ya. Produk yang utama aja dari Bitcoin dan Ethereum itu belum terlalu diminati. Jadi masih ada ruang untuk promosi ya kan, dan juga pengembangan yang lebih besar. Kemudian dari mining, Riot Platform dikabarkan mengakuisisi 5.117 Bitcoin kemarin ya, dengan total yang dibeli itu adalah 510 juta US dollar, yang mana dia melakukan akumulasi di kisaran range 99.000 Bitcoin untuk harga Bitcoinnya di kisaran tanggal 10 dan juga 12 Desember. Oh, miner udah beli ya. Miner sekarang lebih suka beli Bitcoin daripada beli alat mining. Kemudian Grayscale kemarin juga promosi untuk produk Chainlink Trust mereka. Wah, kemarin Chainlink naik ya lumayan signifikan karena Grayscale yang sudah punya produk ETF itu ya dia promosi kemarin dan lumayan mengingatkan orang-orang nih. Wah, ini potensial buat listing juga gitu. Jadi kemarin Chainlink ada kenaikan. Kemudian dari berita yang lain ada US Senator Cynthia Lummis dan juga Donald Trump katanya bertemu untuk membicarakan, bukan Donald Trump, tapi Treasury Secretary dari Donald Trump kemarin bertemu ya dengan Cynthia Lummis untuk membicarakan Bitcoin Reserve. Teman-teman, ini berita yang cenderung bagus, di mana memang dari Senator Cynthia Lummis ini memang menggebu-gebu pengen menjadikan Bitcoin sebagai salah satu reserve dari Amerika Serikat ya, yang mana rencananya kan 1 juta Bitcoin tuh diakumulasi, dan ya ini saat ini sedang dalam tahap perbincangan. Semoga sih beneran jadi ya. Karena kalau itu jadi, dia akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Jadi Bitcoin masih akan sangat-sangat berprogres. Lalu negara bagian Amerika Serikat di Texas dikabarkan introduce bill to establish Bitcoin Strategic Reserve. Ini juga sama, negara bagian di Amerika Serikat ya. Negara Amerika Serikat itu kan negara serikat ya teman-teman. Nah, negara-negara bagian yang kecil-kecil ini itu juga diperkenankan untuk punya reserve sendiri. Jadi kalau negara-negara bagian itu di Indonesia kan tuh kayak kabupaten ya kabupaten lah, kelasnya kabupaten. Itu. Jadi dia diperkenankan untuk punya reserve sendiri seperti itu teman-teman. Bukan kabupaten tapi provinsi guys. Nah intinya itulah. Jadi saat ini di Texas juga sudah ada bill ya atau rancangan undang-undang nih untuk mengesahkan hal tersebut gitu. Kemudian dari berita yang lain datang dari Microsoft. Kemarin kan Microsoft ketemu tuh sama Michael Saylor ya kan. Dia pengen dapat advice. Mau nggak kamu buat invest juga di Bitcoin gitu. Ya intinya seperti itu. Tapi petinggi-petinggi Microsoft bilang, oh nggak deh. Gitu. Tapi ini si Jacob King ini kayak financial analysis, kemudian grup investor juga, dia kemarin nge-tweet bahwa Microsoft mengisyaratkan potensi minat terhadap mata uang kripto lainnya, artinya altcoin ya, meskipun menolak cadangan berupa Bitcoin. Jadi Microsoft dikabarkan punya potensi ketertarikan dengan altcoin. Nah pertanyaannya adalah altcoin yang mana nih? Apakah itu Chainlink? Apakah itu mungkin Ethereum? Atau mungkin Solana? Atau mungkin yang lain? Kita tidak tahu, teman. Tapi beberapa memang Microsoft sudah bekerja sama dengan beberapa project dari kripto ya. Itu apakah Aptos mungkin kemarin ada kolaborasi itu. Kemudian dari berita yang lain datang dari VanEck. VanEck memprediksi apa yang terjadi pada kripto di tahun 2025. Ingat ini prediksi ya, belum tentu terjadi tapi bolehlah kita bacakan teman-teman. Yang pertama adalah adanya debut
support BTC ETP. Ini poinnya kecil, dapat poin 1. Kemudian ini yang di 2024 nih teman-teman. Ini yang 2025 ya, kita bacakan. Adanya crypto bull market ya yang akan mencapai puncaknya medium peak pertama yaitu di kuartal 1 2025. Ya, jadi diprediksi berarti dari Januari sampai Maret itu akan dipotensi menjadi puncak pertama untuk kripto, teman-teman. 2025 dan akan mencapai new high-nya di kuartal keempat. Ini prediksi dari FunEx. Gitu. Jadi artinya setelah kuartal keempat 2025 ya udah kita akan masuk ke bear market. So, untuk teman-teman yang mungkin baru mulai tertarik sama kripto, kayaknya teman-teman punya waktu 1 tahun deh untuk running cuan di sini. Gitu. Kemudian juga ada berita tentang pembahasan Bitcoin sebagai strategic reserve untuk 2025. Ini akan masif banget beritanya di tahun tersebut. Jadi adopsi terkait dengan kripto akan banyak diperbincangkan oleh masyarakat awam, akan semakin banyak. Gitu. Kemudian juga ada tokenisasi yang akan terus dilakukan ya. Jadi proyek-proyek berbasiskan real world asset masih akan punya potensi di tahun 2025. Stablecoin daily settlement volume akan meningkat. Nah, peningkatan pada stablecoin ini mungkin akan mengacu nanti kepada jumlah kripto yang bisa ditradingkan. Karena semakin banyak stablecoin yang dicetak, otomatis stablecoin itu pakai buat trading ya teman-teman, pakai buat beli aset kripto. Otomatis juga harga aset kripto juga akan melonjak ke depannya. Kemudian ada narasi AI agent. Nah, ini udah banyak banget nih. AI agent sebuah kompleksitas dari pengembangan AI yang bisa mencangkup banyak hal. Teman-teman, dari pembuatan project kripto ya kan, pembuatan sosial medianya menggunakan AI, bahkan sekarang ada narasi AI gaming. Teman-teman, itu juga masif banget dan sepertinya akan booming. Nah, kita udah dapat 2 clue tuh tentang altcoin ya. Real world asset and then AI. Especially AI agent dan juga AI yang lain. Itu. Kemudian Bitcoin layer kedua ini kemungkinan akan mengalami hype lagi, teman-teman. Terus juga ada Ethereum blob space. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu sentimen untuk pengembangan Ethereum di layer kedua ataupun layer ketiga yang bakalan meramaikan market. Pasar DeFi juga berpotensi akan new all-time high untuk jumlah transaksinya. Terus ada NFT yang berpotensi recover lagi. Dan juga ada di apps ya, decentralized apps performance untuk project-project pengembang di apps itu berpotensi, teman-teman. Jadi intinya ya kuartal pertama kemungkinan puncak kalau kata Grayscale. Mungkin kita akan masuk juga ke ke sell on May ya. Habis Maret masuk ke bulan Mei biasanya cenderung korektif ya kan. Itu bisa menjadi salah satu sentimen bearish juga nanti untuk market ya, who knows lah, itu kita nanti bahas teman-teman lebih detail. Tapi yang pasti ya semoga 2025 kita masih bisa create new all time high. Kemudian dari berita yang lain adalah developer dari kripto kabarnya turun aktivitasnya semenjak bulan Januari 2024 ini. Dari Januari udah turun sampai dengan November 2024. Jadi makin ke sini makin sedikit developer kripto ya, kalau dilihat dari persentasenya. Kemudian kalau kita perhatikan dari developer kripto 2 years growth, itu secara overall mengalami kenaikan sejak 2 tahun terakhir. Cuma di tahun 2024 ini justru banyak yang mengalami penurunan. Oke, next kita coba lihat dari berita yang lain. Belakangan katanya Ethereum ETF holding itu mencapai all time high ya. Jadi kita sudah lihat tadi data dari Soso Value memang menunjukkan hal tersebut, di mana akumulasi terus terjadi pada produk Ethereum Spot ETF. Jadi ini merupakan good news menurut saya in the long run. Itu berarti institusi retail yang ya aset kelolaannya mungkin nggak besar ya, secara akumulatif masih terus melakukan pembelian untuk Ethereum Spot ETF. Jadi peluang untuk harga melonjak ke depannya masih akan terbuka. Ingat, ini sifatnya akan sangat lagging, akan sangat jangka panjang ya teman-teman. Jadi good point sebenarnya untuk Ethereum. Kemudian Binance akan mengadakan program
ya, most valuable builder. Ya, ada beberapa sektor nih yang akan terpilih teman-teman untuk periode tersebut yang nanti akan diumumkan di tahun 2025 bulan Januari ya. Akan ada fokus mereka yaitu pengembangan proyek di bidang AI, ya, innovating with AI such as intention based DeFi. Jadi AI berbasiskan DeFi, AI powers game. Nah, ini lagi nih AI gaming, teman-teman. Kemudian ada AI companions, kemudian juga ada labeling solution, decentralized AI ecosystem. Itu ya. Ini juga nih DESC, teman-teman, decentralized science akan berpotensi menjadi narasi yang bagus juga untuk 2025. Jadi kita sudah dapat beberapa clue-clue, semoga sih bisa kita manfaatkan ya di fase next bull run. Oke, kita akan bahas gimana kondisi dan juga posisi dari Bitcoin. Saya sendiri nggak mau terlalu banyak mengomentari pergerakan Bitcoin di time frame kecil. Mungkin teman-teman ada yang kemarin kasih komen, ya bagus banget, tolong bahas juga untuk time frame kecil. Saya nggak akan terlalu banyak bahas. Kenapa? Karena view saya itu lebih kepada melihat general. Jadi secara umum doang. Secara umum pergerakan Bitcoin closing time frame weekly itu kan udah positif. Masih bullish ya, masih bullish. Kita mungkin akan mendapatkan konfirmasinya di bulan ini dengan closing positif. Cuman kalau secara jangka pendek kemungkinan kita bakalan stuck. Kenapa? Karena saya melihat bahwa market maker saat ini sedang mengkalkulasi seperti apa potensi dari The Fed. Apakah The Fed akan kembali melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak. Meskipun secara probability kemarin kita sudah lihat bahwa The Fed akan kemungkinan besar memangkas suku bunga 25 basis point. Tapi kenaikan inflasi yang belakangan terjadi itu saya lihat sebagai sesuatu yang berpotensi untuk bikin The Fed juga bisa berubah pikiran, teman-teman. Tapi kalau kita melihat memang economic projection semua sih rata-rata menjurus kepada pemangkasan suku bunga berikutnya. Tapi ya itu, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, kita cuma bisa lihat dari prediksi-prediksi yang sudah ada, ya kan, forecast-forecast yang sudah dibikin, dan ya mungkin itu sih, market juga masih sedang mewaspadai adanya sesuatu yang tidak sinkron ya pada market. Itu beberapa altcoin kemarin rally lumayan positif ya, karena BTC dominance kemarin sempat turun. Ondo Finance kemarin rally. Kemudian aku perhatikan juga beberapa koin-koin lawas juga kemarin naik ya, XRP, Litecoin, teman-teman, tapi tidak terlalu signifikan. Dan hari ini BTC dominance kembali mengalami kenaikan tipis 0,71%. Itu kalau dari perspektif weekly kita udah lihat nih gambaran positifnya pada market ya. Di time frame daily pergerakannya cenderung lebih sideways, teman-teman. Jadi Bitcoin lebih sideways. Justru yang saya agak wanti-wanti adalah posisi dari BTC dominance. Yang saya harapkan adanya tren penurunan terjadi sehingga memungkinkan untuk Ethereum mengalami tren growth berikutnya. Ethereum udah mulai bagus, udah mulai stabil untuk harga ya. Dia udah mulai bisa mengimbangi lah harga dari Bitcoin. Itu. Dan kita berada di fase kedua, semoga Ethereum bisa mengambil alih ya, kenaikan untuk bisa bikin market altcoin bergairah. Jadi ekspektasinya itu sih. Kemarin time frame daily katanya, time frame 1 jam katanya ada bearish divergence pada Bitcoin. Kita pakai indikator apa ya? Pakai indikator RSI atau MACD. Kalau dari MACD, yes, kita ada bearish divergence. Tapi gini guys, ketika fase bullish terjadi, ya banyak sekali indikator bearish divergence yang false. Terutama kalau kalian lihat di time frame kecil. Gitu. Jadi kita nggak bisa dengan gamblang lah bilang, oh bearish divergence artinya mau turun. Belum tentu. Kita lihat smart money-nya seperti apa. Smart money lumayan turun sih kalau kita lihat dari periode di akhir bulan Desember. Kita bandingkan dengan di periode akhir bulan November kemarin, kita bandingkan sama yang terjadi di awal bulan Desember dan juga pertengahan bulan Desember saat ini. Jika kalian perhatikan aktivitas whales di perdagangan akhir November itu bagus banget, tinggi. Kemudian di awal Desember ada penurunan meskipun akhirnya Bitcoin justru malah naik ya. Tapi yang saat ini terjadi adalah penurunan smart money yang lebih
besar. Artinya adalah dalam periode ini kita bisa melihat bahwa minat dari para investor besar saat ini untuk naikin harga Bitcoin semakin lama semakin melemah momentumnya, gitu. Makanya saya nggak terlalu untuk Bitcoin, mungkin saya lebih kayak melihat gimana BTC dominance aja teman-teman. Gitu. Kalau yang saya perhatikan sih sementara itu, jadi point of view saya kemungkinan masih akan butuh konsolidasi sambil menunggu data rilis tentang suku bunga dan juga economic projection untuk tahun 2025 untuk Bitcoin. Itu jadi ya sementara masih sepertinya akan ada beberapa altcoin saja yang outperform, tapi secara market keseluruhan untuk all season yang teman-teman udah tunggu kayaknya masih akan dalam fase sideways. Semoga sih fase sideways itu adalah fase akumulasi yang bagus untuk pasar. Paling gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Oke, sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.